Halo bro dan sis, kita lanjutin lagi ya cerita dari film Burning. Sequelnya yang kedua berjudul Burning on Ice. Udah dikasih tahu dari judulnya, edisi ini para sembalap bakal serondotan di jalanan es. Namun film akan kita buka dulu dengan sebuah kengehean di awal cerita. Si Pak Dede yang di film pertama udah dikira meninggal, ternyata belum. Dia masih hidup dan masih selamat dari peluncuran mobil Pontiac Eagle ke dalam jurang. Namanya juga film fiksi, dan karena ini film seru-seruan doang, jadi ya sudahlah, kita terima aja lah ya. By the way, para pelaku tindak balapan liar di film pertama kemudian semuanya dimasukkan ke dalam tahanan. Setelah 2 tahun, tibalah akhirnya jadwal Roy untuk kembali menghirup udara bebas. Dia memutuskan buat berhenti dari dunia balapan liar agar bisa lebih perhatian lagi sama anaknya. Pak Rahmat akan menyusul kemudian. Dia titip salam kepada Roy untuk Pak Dede. Keluar dari tahanan, Roy pun menelepon Nina anaknya, namun anaknya itu ternyata nggak bisa jemput. Lalu ia pun menelepon Angie sang pacar, lagi-lagi orang itu pun nggak bisa jemput. Roy akhirnya balik sendiri, tapi dia nggak langsung pulang. Dia langsung datang ke toko sosis tempat ia akan ditampung sebagai pekerja. Nggak buang banyak waktu, ia pun langsung dibekali pendidikan mengenai sosis oleh Mang Badil. Selesai pendidikan, Roy pun pulang. Tiba-tiba satu mobil sedan melipir dan para penumpangnya yang bertopeng menciduk Roy dari lokasi itu. Mobil itu ngabret, Roy dibawa ke sebuah lokasi yang misterius, tempatnya gelap punya. Lalu beberapa waktu kemudian, lampu mobil mulai menyala, dilanjut dengan lampu ruangan yang terang benderang. Ternyata itu adalah selebrasi penyambutan bagi Roy yang diorganisir oleh Angie yang kini lagi taekdung. Rupanya di penjara, mereka nggak berhenti menyibukkan diri. 2 tahun absen dari balapan, Roy masih dianggap sebagai The Sultans oleh para teman di komunitas. Keceriaan kemudian terinterupsi oleh datangnya satu rombongan lain. Rombongan mobil sembalap yang disusul oleh sebuah mobil pickup warna merah. Nina yang berada di dalam mobil pickup itu turut memberikan kejutan kepada ayahnya. Kejutan dari Nina rupanya plus-plus karena yang gak disangka oleh Roy, Nina datang dengan memperkenalkan pacarnya yang bernama Soleh. Sejenak Roy merasa speechless, namun ia tidak mau sampai merusak suasana. Rombongan berikut kemudian datang, sekelompok mobil sport terbaru. Pemimpinnya memperkenalkan diri sebagai The Kaiser. Dia ini adalah suhunya dari si Soleh, botak dan gak kalah petantang-petenteng sama si Holland di film pertama. Si Kaiser ini gerah karena setelah 2 tahun gak eksis, Roy masih dianggap sebagai The Sultan. Si Kaiser menantangnya untuk bertarung. Roy yang udah tobat beneran tidak tergoda sedikit pun untuk meladeni tantangan orang itu. Si Kaiser gak menyerah. Ia mencoba untuk bikin Roy ngiler. Dengan sebuah dart, dia menentukan titik start lomba pada sebuah peta. Terpilih kota Vosnapag sebagai kota dimulainya balapan. Titik akhir dibidik oleh Nina yang disuruh oleh Soleh. Terpilih kota Murmansk di Rusia, sebuah kota pelabuhan di pesisir Samudra Antartika. Jarak antara kedua kota sekitar 2000 km, hampir sama dengan rute kota Oslo dan Nordkapp yang di film pertama. Namun kondisi medannya sangat berbeda karena Murmansk adalah kota yang sangat dingin. Diperlukan kesiapan ban yang khusus untuk medan salju dan medan es. Sementara anggota komunitas pada antusias, Roy tetap cuek bebek. Esoknya Roy pun mulai kerja. Mobil Soleh tiba-tiba datang dengan membawa Nina. Anak itu menghampiri ayahnya. Nina mengcancel janji makan malam bertiga sama Angie karena dia malam itu akan pergi ke Vosnapag ngikut Soleh. 2 ABG ini akan ikut meluncur untuk berlomba menuju kota Murmansk. Roy sebagai bokap antara ingin melarang, namun ia juga ingat dengan statusnya sebagai Sultan Balapan kota Oslo. Lagian anak umuran Nina udah susah juga buat dilarang-larang. Roy pun masuk ke dalam untuk bicara langsung sama si Soleh. Kepada anak itu, Roy bilang bahwa ia melarang Nina untuk ikut touring ke Murmansk. Dikerasin begitu, si Soleh malah sekalian nantang. Kepada calon mertuanya, ia sekalian mesen komdon buat bekal di Murmansk. Rasa stroberi pula yang dia pilih. Mang Badil yang gak ngerti masalah malah mengambilkannya. Roy masih training, belum tahu jenis-jenis komdon, dia bilang. Soleh pun kemudian cabut. Mang Badil memperburuk keadaan dengan curhatannya. Dulu waktu ia masih punya BMW, dia pun sama kayak anak itu, dia bilang. Mumpung cewek-cewek lagi pada nempel, dulu dia pun ngegas terus kerjaannya. Tambah pening kepala Roy. Roy pun unboxing lagi si kuning untuk mencari Nina. Untungnya Angie adalah calon mami yang sangat pengertian, yang mendukung langkah ayangnya. Ketika hendak keluar, tiba-tiba datang sebuah sedan mewah yang lain. Ingrid, emaknya Nina, datang untuk mencari anaknya. Roy bilang bahwa ia juga lagi nyari Nina, tapi dia nggak mau ngasih tahu tempatnya di mana. Ingrid nggak terima, ia maksa untuk ikut mencari Nina. Jalanlah kemudian kedua mantan ini untuk mencari anak mereka.
Meskipun si kuning dalam kondisi bapuk, namun mobil itu ternyata masih bisa mengantar mereka ke Vosnavag yang jaraknya sekitar 500 km dari kota Oslo. Nina memang sedang berada di sana beserta dengan para peserta lain, siap-siap berangkat memulai lomba. Melihat kedua bonyoknya datang, Nina langsung mendatangi mereka. Dia marah karena orang tuanya sedemikian protektif, padahal dulu mereka juga senang geber-geberan. Ingrid gak banyak basa-basi. Ia langsung menyeret Nina, tapi anak itu malah kabur dan mengunci diri di dalam mobil. Melihat Roy, si Kaiser mencoba memprovokasi agar Roy turun berlomba. Roy tetap tak bergeming. Fokusnya kini lebih kepada anak. Yang gak disangka, di sana hadir pula Pak Dede. Orang tua bangkotan ini gak mau ketinggalan touring biarpun harus naik taksi van. Namun bagi dia gak masalah, Pak Dede gak ngejar jadi juara. Dia udah kebanyakan duit, yang penting bisa ikut jalan-jalan. Balik lagi ke Nina, Roy akhirnya berhasil menyeret anak itu keluar dari mobil. Melihat itu, si Soleh jadi ikut campur so-soan membela ceweknya. Akhirnya ia kena dorong Roy sehingga terjadilah tawuran mendadak, entah siapa lawan siapa. Tawuran dihentikan oleh si Kaiser yang mengajak mereka semua untuk segera meluncur memulai balapan. Nina masuk lagi ke dalam mobil bersama Soleh. Roy pun sengaja menghalangi jalur mobil itu. Si Soleh nggak ada berani kalau harus nabrak calon mertua, malah anaknya yang mendorong dia untuk menabrak Roy. Hilux merah itu pun kabur meninggalkan pasangan Roy dan Ingrid. Para sembalap dengan dipimpin lampunya si Kaiser meluncur melewati jalur kota untuk menuju pelabuhan Runde Island. Kontradiksi dengan kondisi si kuning yang malah harus didorong dulu agar bisa start. Para peserta mulai pemanasan, menyeberangi jembatan di atas laut menuju Runde Island. Para mobil-mobil itu mulai ditantang dengan medan licin dan angin yang kencang. View-nya keren banget coy. Mobil kuning dan taksi Pak Dede pun ikut nguntit di belakang. Di Runde Island, cuaca makin ekstrim. Satu mobil sukses meluncur ke atap rumah warga. Sementara itu, para peserta lain berhasil tiba ke dalam feri, termasuk itu mobil si kuning milik Roy. Gak banyak basa-basi, Roy dan mantan langsung mencari anaknya dan mereka pun ketemu. Kali ini Ingrid mencoba membujuk dengan cara yang lebih halus. Dia bilang bahwa dia tidak ingin anaknya melakukan kesalahan yang serupa seperti mereka, tekdung karena kecelakaan. Nina malah makin marah dibilangin bahwa kelahirannya adalah sebuah kesalahan. Ia pun kabur meninggalkan orang tuanya. Dua bokap nyokap itu sekarang sedang diuji kesabarannya. Kapal feri pun melaju dan beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di daerah Vosnes. Disinilah medan yang sesungguhnya dari perlombaan ini dimulai, daerah pegunungan yang diselimuti salju khas wilayah pinggiran Antartika. Daerah Vosnes ini udah mah lagi turun salju, jalannya kelek-kelok pula. Skill para driver sangat diuji di medan ini. Mobil kuning mencoba mengikut sebisanya, mau ikut geber pun tanpa ban khusus, mimisan yang ada. Biar gak bete semobil sama nyonya besar, Roy pun ngisi waktu dengan menelepon pacar yang setia menunggu di rumah. Lagi santai begitu, tiba-tiba rombongan mobil si Kaiser dan Konco muncul dari belakang. Mereka rupanya sengaja menunggu agar bisa ngerjain si Roy. Mobil Roy diapit dan dihajar oleh lampunya si Kaiser. Roy masih bisa bertahan sampai akhirnya si kuning pun tak berdaya, mobilnya slip nabrak tembok batu. Saat itu mereka sudah tiba di wilayah Oppdal, sebuah distrik yang dikenal sebagai lokasi wisata ski. Roy menelepon mobil Derek dan mobilnya pun dimasukkan ke bengkel di Oppdal. Sekalian di sana dia minta ganti ban. Saat itu rombongan sembalap sendiri sudah bikin chaos di kota tersebut. Meskipun sudah dikepung oleh satuan polisi, namun kelihayan mereka dalam hal ngabret masih sulit ditandingi oleh polisi kota kecil yang pada cupu-cupu. Sengaja mobil-mobil ini masuk arena ski dan merusak suasana, tapi pemandangan jadi tambah asik. Aksi para pembalap kolaborasi dengan aksi para peseluncur. Polisi masih terus mengikuti, namun mereka nggak ada yang bisa untuk membendung para sembalap yang nyetirnya pada jago-jago. Para polisi ini malah jadi bercandaan seorang drifter meskipun satu mobil peserta berhasil kena lindes traktor salju milik polisi. Puas bikin kacau di arena ski es, para sembalap pun kemudian lanjut lagi meneruskan perjalanan. Roy sudah selesai masang ban barunya. Ia pun segera keluar dari bengkel melanjutkan perjalanan. Di jalan ia papasan sama seseorang yang ia kenal. Ternyata itu adalah Pak Rohmat yang baru keluar dari penjara. Ketika ditanya, orang itu ternyata lagi coba nyegat Pak Dede. Ia masih sangat merasa berdosa mengenai kejadian tempo hari. Pak Rohmat kali ini ingin betul-betul mengawal Pak Dede. Roy pun coba membantu dengan menunggu mobil Pak Dede di pom bensin kota itu. Betul saja, taksi van itu pun melipir di sana. Roy langsung mempertemukan lagi kedua sobat lama ini.
Melihat Rohmat ada di depan mukanya, Pak Dede langsung menyuruh supir untuk segera cabut. Ia nggak mau ketemu sama kutu kupret itu. Pak Dede masih bete sama Pak Rohmat, nyamannya main orang tidur siang sama orang mati. Namun Pak Rohmat udah tanggung masuk dan gak bisa disuruh keluar lagi. Mau gak mau mereka pun harus barengan lagi menjalani sebuah touring. Perjalanan pun dilanjut, para sembalap kini sudah memasuki wilayah perbatasan negara Swedia. Di belakang di mobil van, usaha PDKT sedang dilakukan oleh Pak Rohmat untuk merayu Pak Dede. Dia memberikan Pak Dede oleh-oleh dari penjara, sebuah sulaman bordir gambar mobil Pontiac Eagle, hasil karyanya saat berada di dalam. Pak Dede malah membuang barang tersebut. Saat itu di Swedia sendiri sedang dilangsungkan konferensi satuan kepolisian antar negara Skandinavia. Kapten Phillips, si polisi pemburu Roy CS di film pertama, hadir mewakili negara Norwegia. Kepada kolega negara lain, dia membangga-banggakan statistik pelanggaran lalu lintas selama setahun itu. Katanya sekarang udah turun drastis dan yang menjadi paling rendah se-Skandinavia. Telepon kemudian datang kepada Kapten Ruhyat, wakil Swedia. Laporan datang bahwa sekelompok mobil dengan kecepatan tinggi telah memasuki perbatasan Norwegia dan Swedia. Mendengar hal itu, Kapten Phillips langsung berhenti ngoceh dan naik dari kolam rendaman. Kepada para rekan lain, ia meyakinkan bahwa itu adalah geng balap mobil dari kota Oslo. Ada mobil Mustang kuning tahun 67 sebagai salah satu dari beberapa mobil sport itu. Dia meminta para rekannya untuk langsung melakukan aksi. Esok paginya di perbatasan kota Luleå, gabungan pasukan polisi sudah tiba untuk memblokir jalanan. The Kaiser CS pun terhambat laju jalannya. Sebelum dilakukan tindakan, dua mobil dengan nekat mencoba menerabas blokade dan walhasil, mereka pun harus menubruk traktor pengangkut salju yang sudah diposisikan di belakang mobil polisi. Melihat momen lengah itu, mobil lain pun putar balik, kabur dari lokasi tersebut. Pasukan polisi pun lanjut mengejar. Berjalan gak tentu arah, mobil-mobil itu masuk ke areal padang es. Yang mereka gak sadar, areal itu adalah daerah perairan di lautan pantai Luleå. Karena gak ada pilihan lain, mereka pun lanjut melakukan perjalanan. Di suatu poin, mulai terlihat ada celah jalur air di antara hamparan es tersebut. Itu adalah jalur yang diterabas oleh sebuah kapal laut. Para sembalap pun mengajar kapal laut itu agar bisa pindah jalur ke seberang. Semua mobil adu cepat, satu mobil pun akhirnya tumbang. Mobil-mobil itu akhirnya bisa menikung di depan kapal, termasuk itu mobil Hilux yang berada di posisi paling akhir, lolos pindah ke seberang. Tinggal mobil kuning yang paling bontot dan Roy pun melakukan manuver yang berbahaya. Aksi pun dilakukan dan gol. Si kuning pun berhasil nyebrang lewat aksi yang memukau. Mobil-mobil polisi kini gak bisa menjangkau mereka. Mobil Kapten Phillips kejebur ke lautan. Ia pun kembali meminjam kendaraan warga. Kali ini mobil van penangkap ikan yang ia pinjam. Mobil kuning akhirnya berhasil merapat dengan mobil lain di pom bensin terdekat. Mbak Ingrid yang udah mulai rungsing langsung aja keluar hendak menyeret Nina. Mama ini udah makin senewan, Roy pun jadinya harus ikut turun tangan, coba membujuk dengan cara yang lebih halus. Karena Nina tetap nggak mau turun, Ingrid pun jadi kalap. Ia mengambil tabung pemadam api sehingga membuat Soleh yang lagi ngisi bensin langsung segera masuk dan membawa mobilnya melarikan diri. Gak berhasil menghajar mobil merah. Sebagai pelampiasan, Ingrid yang makin stres ini menghajar kap mobil si kuning. Roy pun jadi tambah gedeg sama mantannya ini. Namun demikian, insiden barusan membuat Nina mulai resah. Ia pun kini jadi bertengkar sama si Soleh yang terus-terusan ngata-ngatain orang tuanya. Kapten Phillips yang berambisi mengejar para sembalap, di tengah jalan ia ketemu dengan seorang polisi Finlandia. Kebetulan wilayah kaburnya para pembalap itu sudah memasuki area negara tersebut. Ia meminta agar polisi itu mau diajak kerjasama menangkap para pembalap liar dan meminta pasukannya segera dikerahkan. Saat itu sendiri, rombongan sedang tertahan di sebuah daerah. Sedang dilakukan operasi pembersihan longsor salju dari jalur jalanan. Akhirnya mobil kuning pun kembali bisa ikut merapat. Ma Ingrid seperti biasa langsung hendak melabrak. Soleh yang melihat kedatangan mereka jadi ketakutan. Ia pun nekat nerabas dan diikuti oleh mobil lainnya. Si kuning hampir saja kena sodok singkup traktor yang kemudian membentur atap mobil Kapten Phillips yang mengikuti dari belakang. Atap mobilnya rungkad, Kapten Phillips jalan terus, polisi lokal yang berada di sampingnya memaksa untuk turun. Ia malas harus jalan bareng sama polisi gendeng. Dari tadi highlight berada di kelompok mobil sembalap, kita agak melupakan mobil fansnya Pak Dede. Karena mobil ini nggak ngebut, jadi laju mereka nggak dapat halangan dari aparat seperti mobil yang lainnya. Perjalanan mereka lancar jaya. Namun karena gaya nyetir si sopir taksi kayak keong, Pak Dede mulai jengkel.
Ia meminta supir itu untuk menyerahkan kemudi kepada Pak Rohmat. Akhirnya, kendaraan tim gaib ini pun bisa melaju kencang. Di mobil kuning, Ma Ingrid mulai nyampah lagi dan membuat Roy yang dari kemarin nahan diri, kini mulai hilang kesabaran. Emaknya Nina itu pun ia dorong keluar di depan rumah warga. Roy pun jalan sendiri dan di suatu poin, ia kembali ketemu dengan rombongan si Kaiser yang sedang mengevakuasi 2 orang rekan yang mobilnya amblas ke dalam gunungan salju. Nina dan Soleh melihat mobil kuning mulai mendekat. Si Soleh mulai menghina-hina ayahnya Nina lagi. Kini ngerasa udah jengkel, Nina pun pergi meninggalkan Soleh menghampiri ayahnya. Mereka pun pergi balik menjauhi rombongan sembalap. Gak jadi si Soleh nyoba rasa stroberi. Di dalam mobil, kedua anak bapak ini pun sejenak terdiam, terutama Nina. Roy bilang bahwa mulai sekarang ia akan jadi bapak yang baik. Ternyata hal itu malah bikin Nina marah. Dia nggak suka ayahnya tiba-tiba berubah. Dia pengen ayahnya apa adanya saja, yang selalu lupa kasih ucapan ulang tahun dan selalu membawanya touring ke tempat-tempat yang jauh. Roy pun kemudian berhenti. Dia memutuskan untuk mengikuti kemauan anaknya, banting setir dan meneruskan perjalanan menuju kota Moormangs. Si kuning pun melaju melupakan emaknya Nina yang tadinya akan Roy jemput. Si emak itu ternyata malah papasan sama mobil Kapten Phillips yang masih terus memburu. Ingrid pun akhirnya ikut dengan mobil polisi tersebut. Rombongan sekarang udah tiba di kota Kirkenes, daerah perbatasan Norwegia dengan Rusia. Jarak tinggal 136 km lagi menuju kota Moormangs. Masuk ke Rusia, mereka harus mempersiapkan visa. Pak Rohmat yang gak bawa visa, dia terpaksa disembunyikan di bagasi mobil. Tim The Kaiser udah duluan beres ngurus administrasi mereka. Kini giliran Roy yang masuk kantor imigrasi dan ternyata visa miliknya udah nggak berlaku lagi karena udah lama nggak diperpanjang. Roy pun mencari jalan lain untuk bisa masuk perbatasan Rusia. Si kuning pun rabas wilayah pinggiran bukit dan bertemu dengan beberapa orang penduduk lokal. Kepada mereka, Roy menanyakan jalur non-visa menuju wilayah Rusia. Mereka pun kemudian membantu dengan menaikkan si kuning ke atas papan seluncur melintasi areal padang salju. Nina dan Roy pun jadi riang gembira. Beberapa driver memang terhambat karena masalah visa tersebut. Mereka terpaksa harus terhenti di pos perbatasan. Namun tidak ada yang bisa menghalangi tekad Kapten Phillips. Pos perbatasan pun ia hajar meskipun penuh dengan penjagaan pihak militer. Mobil van yang selama ini meluncur lancar jaya mulai mendapatkan hambatan. Pak Dede merasa kebelet, dia udah nggak kuat nahan lama-lama. Namun waktu mobil itu berhenti dan Pak Dede mau keluar, kursi mekaniknya mengalami error, macet nggak bisa diturunkan. Pak supir dan Pak Rohmat mencoba bantu menarik, tapi gagal terus. Sebuah keajaiban kemudian terjadi. Pak Dede yang berangkat dalam kondisi lumpuh, kini tiba-tiba bisa loncat dan berlari, mencari lubang paling aman untuk buang hajat. Bokerlah Pak Dede di tempat itu, lalu ia pun minta dicarikan kertas buat ngelap. Nggak ada kertas atau tisu yang bisa dipakai, cuman ada kain sulaman gambar Pontiac Eagle yang bisa dipergunakan. Meskipun agak seret di pantat, Pak Dede pun terpaksa menggunakannya. Si kuning pun akhirnya berhasil dibantu balik masuk ke jalanan. Roy pun segera ngebut lagi. Kini di grupnya si Kaiser tinggal menyisakan 3 mobil saja, selain sang pimpinan, juga Hilux merah dan sebuah sedan putih. Soleh yang sekarang jalan sendiri jadi merasa galau. Ia pun memutuskan untuk berhenti nyegat mobil kuning. Ketika mobil kuning tiba dan akhirnya berhenti, Soleh pun nyamperin Nina dan meminta maaf, tapi anak cewek ini nggak mau kasih maaf. Roy melihat bahwa si Soleh beneran nyesal. Ia pun menyuruh anaknya untuk balik ke mobil merah. Dapat restu dari sang bokap, Nina pun nyebrang lagi masuk ke mobil merah dan membiarkan si kuning jalan duluan. Jalanan lurus lengang dan kondisi kelelahan akhirnya membuat Kaiser pun mengantuk. Ia pun sejenak hilang kontrol dan itu sudah cukup untuk membuat mobilnya melintir dan menabrak gunungan salju. Si mobil putih kemudian berhenti untuk menolong, namun si Kaiser tentunya nggak mau ditinggal di situ. Dia mendorong penolongnya dan merampok mobil putih itu. Saat itu Roy pun lewat dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Kebut-kebutan pun terjadi sampai sore hari ketika akhirnya mereka semua sampai di perbatasan kota Moormangs. Roy sempat kegap oleh Kapten Phillips di sebuah pom bensin ketika ia sedang beristirahat, namun sang kapten terlalu frozen untuk bisa melakukan tindakan. Roy pun cabut lagi. Kapten Phillips pindah ke sebuah truk warna hijau tua agar mereka bisa terhangatkan. Truk itu adalah kendaraan milik tentara Rusia. 13 km menuju kantor balai kota di kota Moormangs, mobil van ternyata yang udah sampai duluan di dalam kota. Di pinggiran kota, masih terjadi persaingan sengit di antara ketiga mobil yang tersisa dan mobilnya si Kaiser yang sedang berada di depan.
Jalur rel kereta di depan hendak dilewati. Dua mobil terdepan berhasil masuk sementara mobil kuning kepaksa harus tertahan oleh kereta yang keburu lewat. Roy mencoba mencari jalan alternatif lain. Dia masuk ke dalam lokasi pelabuhan, mencoba motong jalan agar bisa menyalip pesaingnya. Dengan melabrak pintu dari sebuah gudang, ia berhasil menemukan jalan keluar dan balik menuju jalanan. Si Kaisar dan mobilnya si Soleh masih tetap bersaing, namun sang senior pastinya lebih lihai dari juniornya. Mereka pun sampai di dalam kota. Gedung balai kota berada di depan mata. Ternyata malah mobil kuninglah yang sampai duluan tiba dari jalur yang berbeda. Fix sudah, Roy masih tetap sebagai Sultan Balap kota Oslo. Kemenangan yang kemudian ditambah dengan bonus kabar dari Angie. Ia sudah berhasil melakukan persalinan dan kondisi bayinya sehat walafiat. Roy memperlihatkan foto bayi itu kepada Nina. Anak cewek ini sekarang udah punya adik baru. Mereka boleh berbahagia, namun yang mereka nggak tahu, ternyata mobil van Pak Dede dan Pak Rohmat yang sebetulnya sudah tiba duluan di sana. Mereka bahkan sedang santai makan serabi ketika Roy melihat mereka. Beberapa waktu kemudian, muncullah mobil kepolisian yang mengawal mobil tentara yang dikendarai Kapten Phillips. Kapten Phillips pun turun dan menodong para pembalap agar menyerahkan diri. Namun ternyata, mobil-mobil lain itu justru sedang membuntuti dirinya karena Kapten Phillips sudah diduga melakukan pencurian terhadap truk militer Rusia. Sementara para aparat sibuk, para sembalap pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk pada kabur. Namun karena buru-buru, Pak Rohmat masih belum sempat memasukkan lagi kursi mekaniknya Pak Dede sehingga kursi itu pun meluncur menuju tengah jalan. Sebuah kendaraan kemudian tiba dan menghantamnya. Kita harus tunggu di episode berikut untuk mengetahui nasib Pak Dede yang meskipun selalu juara namun selalu bernasib naas. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.